Terima kasih Tuhan untuk setiap karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang tidak layak untuk mendapatkan setiap anugerah Tuhan. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami telah ditahirkan, kami telah dimenangkan, dan kami dijadikan sebagai anak Allah. Sungguh merupakan sebuah karunia terbesar di dalam hidup kita, bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu yang telah menyelamatkan. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu meliputi-Ku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan, setiap sembah kami bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang melayakkan kami menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku.
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami dilayakkan Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Raja yang segala raja, Tuhan yang segala Tuhan. Yesus namanya, Yesus namanya, nama yang beri kemenangan, nama yang beri kesembuhan, nama yang beri kelepasan, nama yang beri kebebasan, nama yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya.
sambil makin berdiri bersih. Kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan buat darah oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sambut firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Bapa, terima kasih kami bersyukur. Oleh kuasa darah kami dipulihkan. Oleh kuasa darah Tuhan kami disembuhkan. Oleh kuasa darah kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat dan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami mau belajar firman. Buka, singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus, secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang memampukan kami. Roh Kudus yang di dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mendengar ketika firman ini disampaikan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dan remata bagi kami, dan firman yang berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami supaya ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau tetap memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang memenangkan kami, mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, telah kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami larang untuk bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah bermanifestasi di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tahu tentang kebutuhan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Dan silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14. Dari kitab Yohanes pasal 14, kita lihat ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Haleluya. Iya, kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan bahwa apa?
Kata Yesus kepadanya, siapa yang berkata di sini? Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak orang berkata banyak jalan ke Roma, ada begitu banyak jalan ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan Dia adalah perantara bagi kita menuju berhadapan langsung dengan Bapa. Kalau dulu orang melakukan berdoa, mereka butuh seorang perantara, yaitu imam besar, ya, membawa korban penghapus dosa, membawa korban, segala macam korban dibawa. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Karena apa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, begitu berbagai macam cara untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi hanya satu, yaitu ketika Allah itu menjadi manusia. Hanya satu jalan, Dia harus menjadi manusia. Sehingga apa? Dia diperdamaikan antara manusia dengan Bapa di surga. Ini harga yang harus dibayar, dan harga yang sangat mahal. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Di situ kita lihat dari ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah satu-satunya jalan. Kita mau hidup kekal, hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, kalau banyak orang berkata bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju surga. Ya, saudara mau percaya atau tidak, tetap firman Allah berkata demikian. Amin. Firman Allah berkata demikian. Hanya ada satu jalan. Mau lewat jalan manapun tidak bisa. Mau lewat jalan tikus sekalipun tidak bisa. Ya, kalau di perbatasan tim-tim, di sana ada jalan tikus untuk menuju ke kota-kota yang lebih dekat dengan akar buah. Ya, banyak orang tidak melalui jalan yang benar. Karena apa? Harus ada pemeriksaan, harus ada paspor. Ya, itu harus ada. Nah, kalau orang yang tidak punya paspor, berarti apa? Dia harus melalui jalan tikus. Nah, jalan tikus ini jalan yang sangat sempit, sangat berbahaya, harus lewat kali. Ketika kalau ditangkap, nah, harus berhadapan dengan tentara dan bisa-bisa masuk penjara. Nah, itu yang terjadi. Tetapi hanya firman Allah berkata, kalau kita mau menuju surga, mau hidup yang kekal, hanya ada satu jalan. Amin. Nah, di sini dikatakan ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Mereka murid-muridnya bertanya bahwa mereka tidak tahu jalan kemana. Ya, tidak tahu Tuhan Yesus pergi kemana.
Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apa? Mata mereka, pikiran mereka masih dibukakan. Ada selaput yang menutupi mereka, sehingga apa? Mereka tidak melihat dengan benar. Nah, itu yang terjadi kalau kita perhatikan. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal Tuhan Yesus sudah berkata begitu banyak kepada mereka. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, begitu banyak hal yang sudah dia beritahukan kepada mereka. Tetapi mereka belum mengerti. Ya, di situ dikatakan, akulah jalan. Ya, kalau kita perhatikan dari tema kita bulan ini, dalam pembacaan kita, di situ dikatakan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus adalah satu-satunya perantara kita kepada Bapa di surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju hubungan yang benar dengan Allah. Pernyataan Yesus ini mengajarkan bahwa dia adalah pusat dari segala sesuatu yang benar dan sejati di dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, dia mengajarkan bahwa hanya melaluinya kita dapat mencapai hubungan yang benar dengan Allah. Kita langsung berdoa kepada Tuhan. Kita tidak melalui perantara yang lain. Kita tidak melalui imam lagi. Karena Yesus adalah imam besar kita. Darahnya sudah mendamaikan kita dengan dia. Kita mau datang berdoa kepada Bapa kita langsung saja. Kita tidak melalui perantara. Banyak orang mesti datang ke Yerusalem untuk mendamaikan dirinya dengan Bapa di surga. Tapi hari-hari ini gereja Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Amin. Gereja Tuhan langsung berhadapan dengan Allah. Ketika dia datang dengan Tuhan Yesus, ampuni saya, maka kita diampuni. Datang dengan sepenuh hati, datang dengan kesungguhan hati, kita diampuni, kita dipulihkan. Ya, kita dipulihkan. Tetapi dulu kita harus datang ke bait suci dan membawa korban. Berapa banyak korban yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga berapa banyak harta yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Tetapi hari-hari ini tidak perlu kita bawa banyak harta. Kita hanya datang dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hancur. Kita datang berdamai dengan Tuhan. Amin. Ketika kita mau berkata Bapa, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan siap mendengar keluh kesah kita. Dan Tuhan siap mendengar setiap apapun yang ada di dalam hati kita. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak mengenal apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau supaya kita berseru kepada Dia. Bukan Tuhan sendirian. Tanpa kita berseru, Dia datang dan menolong kita. Tidak akan mungkin terjadi hal itu. Tetapi Tuhan supaya apa? Kita sendiri sadar. Kita sendiri mau bereskan itu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah jalan. Ya, tidak melalui kita, tidak perlu melalui mencari jalan yang lain. Banyak orang mencari jalan untuk apa? Datang ke gunung, datang ke pohon besar, mulai melakukan hal-hal, mulai melakukan ritual dan segala macam. Tidak ada di sana. Kita tidak akan bertemu Tuhan di sana. Kita akan bertemu dengan siapa? Dengan setan di sana. Saudara tahu setan hanya memberikan kepada kita hanya sementara.
terus apa yang terjadi? Dia akan meminta tumbal dari kita. Jangan pernah kita melakukan hal yang demikian. Karena apa? Kita akan mengorbankan segala, anak, istri, dan semua harta benda kita akan diambil habis. Dia memberikan satu, dia akan mengambil semua daripada kita. Jangan pernah, tetapi datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dan kita serahkan sama Tuhan hidup kita. Ketika kita bawa hidup kita sama Tuhan, kita percaya bahwa kita datang kepada jalan yang benar. Amin. Kita datang kepada jalan yang benar. Kita datang kepada perantara yang benar. Ya, saya ingat ketika kita belajar firman Tuhan, ketika Musa mulai membuat kemah, dan situ hanya ada imam besar yang datang masuk ke dalam. Untuk apa? Untuk menjadi perantara antara manusia dengan Bapa di surga. Mereka harus bawa darah binatang, harus mengorbankan segala sesuatu, dan itu tidak murah. Ya, kalau hari-hari ini kita datang bawa korban, setiap kali kita datang ibadah kita bawa korban, kira-kira berapa banyak korban yang harus kita bawa? Setiap minggu kita bawa satu sapi, satu kerbau. Wow, gereja penuh dengan hewan. Ya, satu ekor berapa duit? Di atas 15 juta. Dan itu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta kita bawa hati kita yang hancur di hadapan Tuhan. Kita sadar dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena Dia satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ya, kalau saya dengar banyak perdebatan di luar sana, begitu, wow, di media sosial, di platform-platform yang ada, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Dasar yang harus kita pegang, firman Tuhan, yang harus kita pelajari. Bukan kita pegang firman Tuhan dan kita tidak pernah baca, dan kita tidak pernah pelajari. Bagaimana kita tahu isinya? Bagaimana kita tahu hukum-hukum Tuhan yang ada di dalamnya? Kita tidak akan pernah tahu. Kalau anak-anak sekarang kita tanya tentang game, pasti mereka tahu semua. Coba tanya tentang firman Tuhan, kira-kira mereka tahu tidak? Jauh sekali. Mereka tidak akan pernah tahu tentang firman Tuhan. Kenapa? Mereka tidak pernah membaca. Nah, ini tugas daripada kita sebagai orang Tuhan, harus mengawasi sehingga anak-anak kita tidak terlibat begitu jauh. Ada jam mainnya, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk serius, ada waktu kita bersama dengan Tuhan. Bukan kita tidak perlu main, kita butuh main juga, kita butuh refreshing juga. Ya, otak kita harus butuh sesuatu yang menyegarkan kembali. Kalau tidak, itu akan berat. Kita menjalani hidup hari-hari ini sangat-sangat berat. Amin. Nah, tugas kita daripada sebagai orang tua mengawasi mereka sehingga mereka tidak terlalu larut di dalam hal yang demikian. Ya kan? Tugas utama sebagai anak sekolah apa yang harus mereka kerjakan? Belajar. Ya, belajar dan belajar dan belajar. Itu tugas mereka. Nah, orang tua harus mendampingi mereka sehingga mereka bisa tahu. Belajar di sela-sela mereka belajar, kasih masuk firman Tuhan, suruh mereka baca firman Tuhan, baca Alkitab supaya apa?
mereka mengerti. Mau mengerti dan tidak mengerti, suruh mereka baca. Setidaknya 1-2 ayat atau 1 pasal setiap hari. Itu akan apa? Membuat dasar mereka kuat. Kita tidak terombang-ambing dengan berbagai macam hal. Semalam ada teman saya bertanya sama saya, karena mereka kupas tentang nama Yesus. Nama Yesus itu dikatakan bahwa kalau dihitung ada angka 666. Saya bilang begini, nama Yesus kita sudah pakai. Alkitab kita sudah menyatakan di situ namanya Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus mati, dia bangkit. Namanya bukan hanya Yesus, tapi Yesus Kristus Tuhan. Berarti apa? Yesus Kristus berarti apa? Yang diurapi. Amin. Amin. Nah, itu dipermasalahkan. Harus pakai nama dalam bahasa Ibrani. Saya bilang kalau dalam bahasa Ibrani berarti kita harus kembali. Semua isi Alkitab kita kembali kepada bahasa Ibrani. Kita tidak tinggal di Israel, tapi kita tinggal di Indonesia. Kira-kira, ya, kalau kita perhatikan baik-baik, kita tinggal di Indonesia. Bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Kita tidak pernah pakai bahasa Ibrani. Ada Bapak Ibu yang berbahasa Ibrani setiap hari? Tidak ada. Saya pun tidak mengerti. Tetapi kalau dalam bahasa ini kita sudah menggunakan nama Yesus itu dalam setiap pelayanan, dalam setiap doa, dalam setiap pergumulan, dan kita sudah melihat mujizat itu nyata. Amin. Dalam setiap kita mengusir setan, setan pun gemetar, setan takut dengan nama itu. Ketika dia mendengar nama itu, dia keluar dari orang yang dirasuki. Dan itu terjadi. Segala sakit penyakit ketika diucapkan nama Yesus, untuk sakit penyakit itu pun pergi dan orang itu dipulihkan. Nah, ini orang, saya mau kasih tahu, kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita akan dibawa. Firman Tuhan berkata penyesatan itu harus ada, dan penyesatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari dalam gereja, dari orang-orang terdekat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Saya sering katakan kita harus belajar firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, supaya apa? Kita punya dasar iman yang kuat. Ketika orang berkata demikian, kita kembali lihat firman Tuhan, cocokkan lagi, ada enggak? Cocok enggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak cocok, ditolak aja itu. Kalau cocok, mari kita ukurannya kita damai sejahtera. Bapak Gembala sering mengajarkan kita, apapun yang terjadi, ukurannya adalah damai sejahtera. Kalau kita tidak damai sejahtera, kita periksa lagi firman Tuhan. Apa yang mereka katakan dengan firman Tuhan ini sama. Kalau tidak sama, mari kita geser. Kita tidak perlu ikuti. Kita kembali kepada firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak disesatkan. Saya bilang, kalau kita lagi berdebat demikian, Tuhan datang. Kira-kira orang-orang yang tadinya begitu berapi-api dengan Tuhan, tetapi ketika mulai dikatakan bahwa Yesus itu adalah antikristus, apa yang akan terjadi? Lagi berdebat Tuhan datang, kita diangkat nggak kira-kira? Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Kita sendiri sudah tawar hati, dan kita sendiri sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi dalam hidup kita.
Ya, sekian lama kita berjuang mati-matian. Setiap minggu kita datang ibadah, setiap hari kita datang berdoa sama Tuhan. Tetapi kita mengungkapkan dengan apa? Hal-hal yang demikian akan menyesatkan kita, akan digiring bawa kita untuk menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Membuat kita tidak percaya. Ya, Yesus Kristus. Kristus berarti yang dikurangi. Amin. Amin. Sedangkan antikris, anti pengurangan. Saudara pegang ya. Antikristus adalah anti pengurangan. Yesus sendiri adalah Kristus dan diurangi. Itu berbeda. Orang yang memberontak, orang yang melawan Kristus berarti dia adalah antikristus yang sudah tidak percaya. Saudara lihat ketika Petrus di atas perahu tengah malam, mereka mulai berlayar. Tuhan bilang kalian duluan berlayar ke seberang. Tuhan Yesus mengikuti mereka. Setelah Tuhan Yesus selesaikan pergumulan dengan Bapa, dia ikut mereka, tapi dia berjalan di atas air. Begitu mendekat, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus datang. Mereka bilang apa? Dia hantu. Apa yang terjadi? Ya, ketika Petrus melihat, Petrus bilang apa? Itu Tuhan. Dia bilang, kalau engkau Tuhan, biarkan saya berjalan mendapatkan engkau. Dia keluar dari perahu, dia berjalan selangkah demi selangkah, dia maju terus. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia merasakan tiupan angin di telinga, dia merasakan begitu, dia mulai merasakan begitu dia melihat bahwa dia berjalan dalam kemustahilan. Apa yang terjadi dengan dia? Dia mulai tenggelam. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, sambil dia memegang tangan Petrus dan mengangkat. Kurang percaya, dia tenggelam. Amin. Kurang percaya, dia tenggelam. Berarti apa? Kita harus benar-benar percaya sama Yesus. Untuk kita percaya sama Yesus, kita butuh begitu banyak informasi. Informasinya kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan tahu. Tetapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu. Amin. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu saya mau kasih tahu supaya kita selalu waspada. Di sekeliling kita banyak hal, banyak ini untuk membuat kita menyaksikan, mulai percaya, mulai tidak percaya sama Tuhan, mulai tidak percaya, mulai mogok berdoa, mulai mogok baca firman, karena kita kecewa, karena kita kesal, karena kita begini dan begitu. Kalau kita pandang manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita pandang sama Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia adalah jalan. Kalau dia adalah jalan, berarti kita datang sama dia. Amin. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Kita tidak perlu mencari kemana-mana. Karena dia ada. Ketika kita berteriak, ya Aba, ya Bapa, Tuhan akan menjawab. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan. Di situ kita kembali, kita lihat lagi. Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Yang kedua, Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia sendiri adalah kebenaran itu. Dia adalah sumber dari segala sumber kebenaran yang mengungkapkan apa yang benar tentang Allah di dunia dan manusia. Dalam dunia yang penuh kebingungan dengan berbagai pandangan dan ajaran, Yesus menunjukkan bahwa hanya di dalam Dia sajalah kita dapat
mengetahui kebenaran yang sejati. Dia mengajarkan kebenaran tentang Allah, tentang hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup. Ya, dia adalah kebenaran. Kalau dia adalah kebenaran, berarti dia sepatutnya kita tahu segala informasi tentang dia. Amin. Kita harus belajar mencari, menggali semua informasi tentang dia. Karena apa? Dia adalah kebenaran. Ya. Dalam Yohanes, kita lihat dulu dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi kita lihat dulu dari ayat-ayat sebelumnya. Mulai ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan baik-baik. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari mana? Dari Allah. Dan dia adalah Allah. Coba kita lihat ayat yang pertama dari Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti apa? Dia adalah kebenaran. Pada mulanya, kalau kita perhatikan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Ketika kita belajar firman, kita belajar tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, meneguhkan kita. Dia menjadi jawaban, Dia menjadi jalan, Dia adalah kebenaran untuk meneguhkan kita, sehingga kita yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kita boleh kembali dengan sukacita, kita boleh kembali dengan damai sejahtera, kita boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Di situ dikatakan yang ketiga, Yesus adalah sumber hidup yang sejati, bukan hanya kehidupan fisik di dunia ini, tetapi hidup kekal bersama dengan Allah. Melalui Yesus kita memperoleh hidup yang tidak hanya sementara, tetapi hidup yang membawa kita kepada hubungan yang penuh dengan Allah, baik di masa sekarang maupun di kehidupan yang kekal yang akan datang. Itu yang terjadi. Ya. Tuhan tidak mau kita mati dalam kesengsaraan.
ya, mati, masuk dalam api, tapi Tuhan mau supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Dia yang menjadikan kita menjadi milik pusaka. Sudah seharusnya kita ada bersama dengan Tuhan, tetapi karena dosa yang memisahkan kita, dosa yang membuat hubungan kita terputus, dosa yang membawa kita kepada kehancuran, dosa yang membuat kita masuk dalam berbagai macam kesulitan, dosa yang membawa kita kepada kematian. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita pegang teguh, hidup kekal menjadi milik dan bagian kita. Amin. Hidup yang kekal menjadi milik dan bagian kita. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita pegang teguh karena Dia dasar yang teguh. Tuhan bilang, aku membangun gereja ini di atas batu karang yang teguh. Ya, kalau orang membangun iman di atas pasir, begitu badai datang pasti habis. Ketika kita bangun rumah dasar iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak akan tergoyah. Mau datang badai, mau datang apapun juga, kita tetap teguh berdiri. Amin. Karena kita tidak bisa digoyahkan, karena kita punya dasar yang teguh. Orang datang dengan berbagai macam pengajaran, ya, mengajarkan ini dan itu, mengajak kita untuk bergabung dengan mereka. Kita bilang tidak. Karena apa? Kita punya dasar yang teguh. Bila mereka bilang begitu, kita cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Benar apa tidak? Tidak benar kita tolak, tapi yang benar kita ikuti. Karena apa? Kita sama-sama satu jalan. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. 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 Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Pernyataan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menunjukkan bahwa hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Allah. Bahwa Yesus adalah sumber dari segala kebenaran sejati, dan bahwa hidup yang sejati dan kekal hanya ditemukan di dalam Yesus. Yesus bukan hanya memberi ajaran, tetapi Dia adalah kebenaran dan hidup itu sendiri. Amin. Haleluya. Mari kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur buat segala yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Engkau menyatakan bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau mengajarkan kami harus mempunyai dasar iman yang kuat, dasar percaya yang kuat, dasar iman kami bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Kau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Mari saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua.
Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada yang punya rancangan-rencana untuk meninggalkan Tuhan, pikirkanlah baik-baik, kembali kepada Kristus, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah kasih setia. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap doa kami Tuhan. Engkau angkat setiap pergumulan kami, beban kami Tuhan. Hari-hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian Yesus Kau kebenaran.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan. Berkati kami semua dan urapi kami semua di tempat ini. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Dan sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami pada pagi hari ini, sehingga kami punya dasar iman yang kuat dan teguh. Kami tidak gampang diombangkan dengan berbagai macam angin pengajaran hari-hari ini Tuhan. Karena Engkau firman-Mu berkata penyesatan itu harus datang Tuhan, dan sudah ada sekarang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau menolong kami, Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, terima kasih buat kami imani seperti yang kami nyanyikan pada pagi hari ini Tuhan. Darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu mentahirkan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi. Haleluya. Angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cabut, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami, dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani
sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layak anakku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita nyanyikan haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, boleh kita bawa setiap perpuluhan kita. Iya. Kalau sudah, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami telah membawa setiap perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap perpuluhan ini Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga Tuhan bawa setiap persembahan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan ini Tuhan, berkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini juga Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Ya. Minggu depan kita ibadah sebagaimana biasa, seperti biasa. Banyak yang belum masuk liburan, masih dalam perjalanan atau ya masih dalam perjalanan, kira-kira dalam perjalanan. Ya, kita tetap berdoa buat saudara-saudara kita sehingga mereka bisa hadir bersama-sama lagi minggu depan, bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dalam perjalanan Tuhan pimpin mereka sehingga boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Amin. Haleluya. Ada lagi? Paskahnya kapan? Tanggal 18 sih. Jumat Agung 18. Nah ini kita masih satu hari tanggal 13 ya, hari Minggu. Oke, jadi persiapkan diri, kita akan masuk nanti dalam perayaan Paskah mulai Jumat Agung. Kalau hari Jumat tetap kita ibadah seperti begini,
mengakhiri, kita mau mengakhiri pada kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami yang disertai dengan perjamuan ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau, kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang kami lakukan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dalam perjalanan dari wilayah, dari liburan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau sertai mereka, baik itu jalan darat, jalan udara maupun lewat laut sekalipun. Tuhan pimpin mereka, biarlah boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang mulai hari besok atau tanggal 8 mulai kembali masuk dalam sekolah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka selama beberapa waktu dalam liburan ini Tuhan, boleh menikmati segala yang luar biasa bersama-Mu Tuhan. Kembali akan masuk dalam studi lagi Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa, berkati anak-anak kami dengan semangat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hikmat Tuhan Engkau pimpin dan tuntun mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, baik orang tua juga dalam pekerjaan mereka akan memulai dalam pekerjaan mereka setelah liburan yang panjang. Tuhan berkati juga dengan luar biasa, dengan semangat yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati apa saja yang dikerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka, ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, pimpin di dalam nama Yesus, dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu para menteri yang ada Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Kalau kami melihat berita, kami mendengar kabar bahwa akan masuk dalam suatu krisis yang besar, tapi kami percaya bahwa Engkau tolong kami, Engkau tolong bangsa kami untuk keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan baru dan semangat baru. Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala kepada Engkau. Kami terus berharap kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan, Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu.
Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil. Dimanapun kami melayani Tuhan, tetap Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin.